I am finally at peace. Like, since I have accepted Christ and I have become Christian, I am free. Perjalanan Aryan dari Islam menuju kekristenan menjadi kisah yang mencerminkan keberanian, rasa ingin tahu yang mendalam, serta keteguhan dalam mencari kebenaran. Lahir di Afghanistan pada masa yang dipenuhi konflik dan peperangan, Aryan tumbuh dalam lingkungan religius yang sangat ketat. Sejak usia muda, ia mulai mempertanyakan ajaran-ajaran yang ia terima dan merindukan pemahaman yang lebih mendalam tentang Tuhan dan makna hidup. Perpindahannya ke kekristenan bukanlah jalan yang mudah. Banyak tantangan, tekanan, dan pergulatan batin yang harus ia hadapi. Namun, keteguhan hatinya untuk mengikuti iman barunya tidak pernah goyah. Kisah hidup Aryan adalah kisah perubahan, iman, dan pencarian hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Hidupnya terjalin dari pengalaman perang, pengungsian, konflik keagamaan, dan pada akhirnya sebuah perjalanan pribadi untuk menemukan kebenaran sejati. Masa kecil Aryan dibayangi oleh ancaman kekerasan yang terus-menerus. Perang bukan sekadar berita, melainkan kenyataan pahit yang menghantui hari-harinya. Keputusan untuk meninggalkan Afghanistan bukanlah pilihan bebas, melainkan langkah terpaksa demi bertahan hidup. Situasi yang semakin tidak stabil, perang saudara, serta masuknya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan jihad mendorong keluarganya untuk melarikan diri ke Pakistan dengan harapan menemukan keamanan. Pakistan sebagai negara tetangga menjadi tempat perlindungan sementara bagi keluarga Aryan. Awalnya mereka berniat tinggal hanya sebentar, namun kondisi Afghanistan yang tak kunjung membaik membuat mereka menetap selama bertahun-tahun. Meski telah meninggalkan medan perang, mereka tidak sepenuhnya lepas dari tekanan agama. Di Pakistan, Aryan justru menghadapi bentuk Islam yang jauh lebih konservatif dan kaku. Masjid-masjid yang berdiri di hampir setiap sudut kota menjadi pengingat konstan akan iman yang telah mengakar kuat dalam hidupnya. Namun di tengah masyarakat yang sangat religius itu, perlahan muncul keretakan dalam keyakinannya. Ideologi yang ia temui mengajarkan pandangan dunia yang keras, penuh kecurigaan terhadap mereka yang berbeda iman. Gagasan bahwa membunuh orang Yahudi akan mempercepat kedatangan Mesias terasa sangat bertentangan dengan kerinduan Aryan akan perdamaian dan keadilan. Tafsir Islam yang keras ini berseberangan dengan nilai kesetaraan dan kemanusiaan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Aryan kemudian membandingkan ajaran Islam dan kekristenan secara mendalam, khususnya dalam hal hubungan dengan sesama manusia. Menurut pengamatannya, dalam Islam terdapat ajaran yang mendorong umatnya untuk memandang non-Muslim sebagai musuh, yang berakar pada konsep jihad dan konflik terhadap mereka yang berbeda keyakinan. Sebaliknya, kekristenan menekankan pertumbuhan rohani pribadi, transformasi batin, dan pembentukan karakter. Dalam iman Kristen, tujuan hidup adalah meneladani Yesus Kristus menghidupi kasih, belas kasih, pengampunan, dan kerendahan hati. Umat Kristen didorong untuk terus memperbaiki diri dan mengejar keunggulan moral dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menyoroti perbedaan ini, Aryan melihat dua jalan spiritual yang sangat kontras. Satu yang berfokus pada konflik eksternal, dan satu lagi yang menekankan perubahan internal dan hidup dalam kebajikan. Pergulatan batinnya semakin dalam ketika ia berusia 16 tahun. Saat itu ia mendengar seorang penceramah agama menyampaikan klaim-klaim tentang Nabi Muhammad yang terasa janggal dan tidak masuk akal. Momen tersebut menanamkan benih keraguan dalam hatinya dan memicu keinginannya untuk mencari kebenaran secara serius. Aryan mulai membaca Al-Quran berulang kali, berharap menemukan jawaban. Namun semakin ia mendalami teks tersebut, semakin besar pula kebimbangannya. Sebuah kisah tragis tentang pernikahan anak di Turki yang menurutnya sangat tidak adil menjadi titik balik penting. Peristiwa itu mengguncangkan nuraninya dan membuatnya mempertanyakan dasar moral ajaran yang selama ini ia yakini. Pencarian kebenaran Aryan pun meluas ke berbagai agama lain, seperti Hindu, Zoroastrianisme, Yudaisme, dan tentu saja kekristenan. Studi perbandingan agama ini membuka matanya terhadap berbagai inkonsistensi yang ia temui dalam Al-Quran yang menurutnya melemahkan klaim kitab tersebut sebagai wahyu ilahi. Konsep Tritunggal dalam kekristenan yang tidak dikenal dalam Islam menawarkan kerangka teologi baru yang semakin menggoyahkan keyakinan lamanya. Setelah penelitian mendalam, Aryan sampai pada kesimpulan besar yang mengubah hidupnya. Ia percaya bahwa Al-Quran mengandung kesalahan yang tidak sejalan dengan gagasan wahyu Tuhan.
Kesadaran ini menghancurkan fondasi imannya dan meninggalkan kekosongan spiritual yang mendalam. Dalam kondisi itulah, kekristenan hadir dengan pesan kasih, penerimaan, dan anugerah. Konsep keselamatan oleh kasih karunia, bukan oleh usaha atau perbuatan semata, sangat menyentuh hatinya. Aryan menemukan iman yang selaras dengan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kasih yang selama ini ia junjung tinggi. Keputusan Aryan untuk menjadi Kristen bukanlah tindakan spontan atau emosional. Itu adalah hasil dari perjalanan panjang yang penuh pergumulan, pencarian, dan pengorbanan. Perjalanannya digerakkan oleh kerinduan akan kebenaran dan keinginan untuk hidup dalam iman yang mencerminkan nurani terdalamnya. Kisah Aryan menjadi bukti kekuatan jiwa manusia dalam menghadapi tantangan, berani mempertanyakan tradisi, dan akhirnya menemukan ketenangan dalam keyakinan yang diyakini sebagai kebenaran sejati. Kisah Aryan juga menyoroti kekuatan transformatif dari menemukan rumah rohani yang benar-benar selaras dengan inti terdalam jati diri seseorang. Penting untuk dipahami bahwa pengalaman Aryan tidak dapat digeneralisasi sebagai gambaran seluruh umat Muslim maupun seluruh umat Kristen. Islam merupakan agama yang sangat beragam dengan berbagai tafsir dan praktik, sebagaimana kekristenan juga memiliki banyak denominasi dengan perbedaan doktrin dan penekanan iman. Kisah Aryan menghadirkan satu sudut pandang pribadi tentang proses mempertanyakan keyakinan, bergumul dengan kebenaran, dan akhirnya memilih jalan iman yang berbeda. Perjalanan Aryan tidak berhenti saat ia memutuskan menjadi Kristen. Justru, pertobatan itu menjadi awal dari proses panjang pertumbuhan rohani dan eksplorasi iman yang berkelanjutan. Luka-luka masa lalu akibat perang, pengungsian, serta tantangan dalam menyesuaikan diri dengan sistem kepercayaan yang baru akan terus membentuk kehidupannya. Namun demikian, kisahnya menjadi sumber inspirasi, sebuah kesaksian tentang keteguhan jiwa manusia yang terus mencari pemahaman, makna, dan rasa memiliki di dunia yang seringkali terpecah oleh perbedaan agama. Perjalanan Aryan mengambil arah yang tidak terduga ketika ia semakin mendalami iman Kristen yang baru ia peluk. Ia menemukan sebuah hadis, perkataan yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad tentang penghakiman terhadap 3 orang yang terlibat dalam pembunuhan. Hukuman yang digambarkan dalam kisah tersebut menimbulkan kegelisahan dalam dirinya. Menurut pandangannya, hukuman itu terasa sangat keras jika dibandingkan dengan pesan pengampunan dan kasih karunia yang ia temukan dalam ajaran kekristenan. Perbandingan ini memicu gelombang refleksi baru. Aryan mulai mengkaji secara kritis kehidupan dan tindakan Yesus serta Muhammad. Kasih, kelembutan, dan belas kasih yang terpancar dari kehidupan Yesus sangat menyentuh hatinya. Ia menemukan penghiburan dalam konsep kasih karunia, bahwa keselamatan adalah anugerah yang diterima melalui iman kepada Yesus, bukan hasil dari ketaatan ketat terhadap ritual dan aturan agama. Pandangan ini sangat berbeda dengan pemahamannya sebelumnya, yang menurutnya lebih menekankan aspek keinginan duniawi, termasuk gambaran syurga dalam beberapa ajaran Islam. Pertanyaan tentang kebenaran semakin memperumit perjalanan rohaninya. Klaim yang sering ia dengar dari umat Muslim bahwa Alkitab telah dipalsukan bertabrakan dengan pemahamannya yang baru tentang iman Kristen. Di satu sisi, ia melihat bagaimana Al-Quran dijaga secara ketat dalam satu bahasa dan satu versi. Di sisi lain, ia menyadari bahwa Alkitab memiliki sejarah transmisi yang lebih kompleks, dengan berbagai manuskrip dan terjemahan. Ketegangan antara dua realitas ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mendalam yang terus ia renungkan selama bertahun-tahun. Bagi Aryan, berpindah ke kekristenan bukan sekadar perubahan keyakinan, melainkan sebuah lompatan iman yang membawa konsekuensi besar dalam kehidupan pribadinya. Ia mengamati bahwa banyak Muslim di sekitarnya hanya mengikuti ajaran agama sebagai warisan turun-temurun, tanpa benar-benar mengkaji Al-Quran atau hadis secara kritis. Praktik ibadah seperti sholat dan puasa seringkali dijalankan sebagai rutinitas kosong, tanpa keterhubungan rohani yang mendalam, sebuah kenyataan yang sangat mencerminkan pergulatan batin yang pernah ia alami. Mengungkapkan keputusannya kepada keluarga merupakan salah satu momen paling emosional dalam hidup Aryan. Reaksi awal ibunya yang penuh penolakan mencerminkan kuatnya norma budaya dan agama yang mengakar dalam masyarakat mereka. Namun seiring berjalannya waktu, melalui dialog dan pemahaman, sang ibu akhirnya dapat menerima pilihan putrinya. Dukungan dari suaminya, meskipun ia sendiri menghadapi tekanan besar dari keluarganya, menjadi sumber kekuatan yang sangat berarti bagi Aryan dalam masa transisi yang sulit ini. Aryan menyatakan rasa syukur yang mendalam atas orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam hidupnya sebagai sistem pendukung.
Ia mulai percaya bahwa semua peristiwa dalam hidupnya, dari kengerian perang hingga perjalanan iman yang penuh pergumulan, bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana ilahi yang lebih besar. Iman barunya memberinya kerangka pemahaman yang berbeda tentang keselamatan. Ia memahami bahwa dalam Islam, pengorbanan hewan yang dilakukan memperingati ketaatan Abraham, namun tidak dimaksudkan untuk menebus dosa manusia. Sebaliknya, dalam kekristenan, pusat iman terletak pada pengorbanan Yesus Kristus. Darahnya dipercaya membersihkan dosa umat manusia dan membuka jalan langsung menuju keselamatan. Konsep kasih karunia ini sangat kontras dengan sistem kepercayaan yang menitik beratkan pada perbuatan baik, di mana seseorang tidak pernah benar-benar yakin akan posisinya di hadapan Tuhan. Perjalanan Aryan berpuncak pada pesan yang kuat tentang kasih dan keselamatan melalui Yesus Kristus. Kepeduliannya terhadap keluarga dan sahabat-sahabat muslimnya mendorongnya untuk membagikan pesan kasih karunia yang kini ia yakini sepenuh hati. Ia tidak berbicara dari posisi kebencian atau penghakiman, melainkan dari kerinduan agar orang-orang yang ia kasihi juga merasakan damai yang sama. Pada akhirnya, kisah Aryan menjadi simbol keberanian untuk mempertanyakan keyakinan yang telah lama dianut, ketangguhan manusia dalam menghadapi penderitaan, dan kuasa iman yang mampu mengubah hidup secara mendalam. Perjalanannya mencerminkan bahwa pencarian kebenaran seringkali penuh risiko, tetapi juga dapat membawa pada kebebasan, harapan, dan transformasi yang sejati. Pada akhirnya, perjalanan hidup Aryan bukan sekadar kisah tentang berpindah dari satu agama ke agama lain. Ini adalah kisah tentang keberanian untuk jujur pada hati nurani, tentang kesediaan menghadapi ketakutan demi kebenaran, dan tentang kerinduan manusia akan makna yang melampaui tradisi serta warisan budaya. Perjalanannya mengingatkan bahwa iman sejati seringkali lahir bukan dari kenyamanan, melainkan dari pergumulan yang dalam. Aryan memahami bahwa jalannya tidak akan dipahami oleh semua orang. Ia sadar bahwa keputusannya akan selalu menuai perbedaan pendapat, kritik, bahkan penolakan. Namun ia memilih untuk berdiri teguh pada keyakinan yang telah memberinya damai yang tidak ia temukan sebelumnya. Bagi Aryan, iman bukan lagi sekadar identitas, melainkan hubungan yang hidup, personal, dan penuh kasih. Ia kini menjalani hidup dengan kesadaran bahwa masa lalunya, perang, pengungsian, ketakutan, dan konflik batin tidak sia-sia. Semua itu membentuknya menjadi pribadi yang lebih peka, lebih rendah hati, dan lebih berani mengasihi. Luka-luka lama tidak lagi menjadi sumber kepahitan, melainkan menjadi kesaksian tentang pemulihan dan harapan. Pesan yang ingin disampaikan Aryan sederhana namun mendalam. Pencarian kebenaran adalah perjalanan yang sangat pribadi dan setiap orang harus berani menempuhnya dengan kejujuran. Ia percaya bahwa Tuhan tidak takut pada pertanyaan, keraguan, atau pencarian yang tulus. Justru di sanalah iman diuji, dimurnikan, dan akhirnya diteguhkan. Kisah Aryan menjadi undangan untuk merenung tentang iman yang kita hidupi, tentang alasan kita percaya, dan tentang apakah keyakinan kita benar-benar melahirkan kasih, damai, dan perubahan hidup. Di dunia yang sering terpecah oleh perbedaan agama, kisah ini mengingatkan bahwa di balik semua label, manusia pada dasarnya sedang mencari hal yang sama, kebenaran, harapan, dan rumah bagi jiwanya. Dan bagi Aryan, setelah perjalanan panjang yang penuh air mata dan keberanian, rumah itu akhirnya ia temukan dalam iman yang memberinya kebebasan, kasih yang menyembuhkan, dan harapan yang tidak tergoyahkan.